Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rizki. Saya berasal dari SDIT Nurul Islah Banda Aceh, yang merupakan salah satu anggota calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada video kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi terkait dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, prinsip Ki Hajar Dewantara, yang kedua, pendidikan dan pengajaran, yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman, yang kelima, asas trikon, dan yang keenam adalah budi pekerti. Adapun intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah tentang prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingar susung tumudo, di depan memberi teladan. Yang kedua, ing madia mangun karso, di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Dan yang ketiga ada tutpuri handayani, dari belakang memberi motivasi. Intisari pemikiran Ki Hajar yang kedua adalah tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan itu juga dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidikan harus memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup peserta didik, baik secara lahir maupun batin. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha dari persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Nah, mendidik dan mengajar itu adalah proses memuliakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Intisari pemikiran Ki Hajar yang ketiga adalah tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun adalah mengarahkan peserta didik untuk bersikap dan berperilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Ki Hajar Dewantara itu sendiri menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Demikian halnya dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Intisari pemikiran Ki Hajar yang keempat yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah
berkaitan dengan sifat dan bentuk dari lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Nah, kodrat zaman ini juga diartikan bahwa peserta didik itu harus membekali keterampilan abad ke-21 sesuai dengan zamannya, agar peserta didik ini bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah tentang asas trikon. Ki Hajar Dewantara menekankan pada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zamannya. Maka kita harus menggunakan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas adalah pendidik menuntun siswa dalam melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan. Yang kedua, konvergen, artinya menuntun peserta didik dengan pemikiran yang terbuka, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, tapi tidak mengurangi nilai-nilai luhur budaya sendiri. Yang ketiga, konsentris, artinya menuntun siswa dengan berdasarkan kepribadian karakter dan budaya sendiri yang mampu menghadapi perubahan kodrat zaman seperti keterampilan abad ke-21. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keenam adalah tentang budi pekerti. Budi artinya cipta, yaitu pikiran, kemudian karsa artinya kemauan, dan rasa artinya perasaan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga atau pekerti ini mampu mengubah secara holistik cipta, karsa, dan rasa. Nah, kemudian pendidikan ini juga harus dilakukan oleh seorang pendidik dan peserta didik secara seimbang dan holistik. Maka dengan adanya pendidikan yang seimbang tersebut akan membawa kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak pada kebijaksanaan hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berhamba pada sang anak. Maksudnya adalah semua yang kita lakukan dalam pendidikan maka harus berorientasi pada peserta didik. Sehingga pendidikan dan pendidik itu harus memandang anak dengan rasa hormat. Dan seorang pendidik harus memberikan sepenuhnya cinta dan kasih sayangnya. Karena dapat dikatakan bahwa cinta dan kasih sayang seorang pendidik itu tak terbatas dan tidak memiliki ruang dan waktu. Demikian kesimpulan dan refleksi dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.